Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru. Pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta diserbu Belanda. Sejak itu, Yogyakarta sebagai jantung negara Republik Indonesia diduduki oleh tentara dan pemerintah Belanda. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kumerujuk tumekaning barisan, pindho bledek nyikar ajang palagan, gebrak satru retitu kamardikan, kang nedya depani bumi warisan. Nusantara tanahku sapa. Tanggal 1 Maret 1949 pada pukul 6 pagi, bersama dengan sirine tanda berakhirnya jam malam, secara serentak gerilyawan dan TNI berhamburan dari sarangnya sambil memuntahkan peluru menembaki sasaran pada pos-pos militer Belanda. Pasukan langsung menyerang markas-markas Belanda seperti Hotel Tugu, sehingga terjadilah pertempuran dahsyat. Serangan umum 1 Maret itu diadakan secara khusus dan direncanakan dan telah terlaksana pada siang hari. Nah, karena pada waktu itu para wartawan dan para pejabat dari luar, terutama Komisi 3 Negara, itu ada di Hotel Garuda. Jadi mereka harus diharapkan bisa menyaksikan itu. Pada waktu itu sasaran yang diutamakan adalah hotel yang ada di sebelah utara Tetek Spur. Ya. Nah, itu di situ, hotel ini sekarang namanya Hotel Tugu. Itu yang merupakan tempat Belanda, terutama yang dipimpin oleh Van Langen, ada di sana. Sehingga sasaran yang paling utama adalah itu. Ya, ini kebetulan di sini ada berita yang mengenai itu. Nah, ini Hotel Tugu itu. Ya. Jadi ini sasaran utama sebetulnya. Nah, karena apa? Karena di sebelah selatan ini, ya, itu ada Hotel Garuda tadi. Nah, gerakan daripada gerilya ke arah utara itu lewat persis di depan Hotel Garuda itu, sehingga mereka tahu kalau ternyata Belanda ini bohong, ini ternyata Republik masih ada dengan segala kekuatannya. Ini tidak mungkin serangan kayak begini kalau tidak diatur dengan koordinasi yang baik. Nah. Dalam waktu singkat, seluruh daerah istimewa Yogyakarta terbentuk pembagian wilayah perlawanan yang disebut SWK 101 sampai dengan SWK 106. Komandan WK3 mengkonsolidir semua kekuatan yang tersebar untuk meneruskan perlawanan perang rakyat semesta secara teratur dan terarah. Sementara itu, pasukan hantu maut bergerak menuju sasaran. Pasukan ini adalah bagian dari SWK 101
dan tugas mereka adalah menyerang pos Belanda di pojok Beteng dan sekitarnya. Pertempuran sengit pun berkobar. Ini dokumentasi pada waktu saya ada di luar. Ini saya bersama-sama dengan anak-anak pasukan hantu maut, ya, pimpinan Bapak Basuki Widodo. Ini saya bersamaan dengan pasukannya Pak Komarudin dengan hantu maut. Itu pada waktu itu ada yang gugur. Kemudian saya bersama-sama itu mengubur, ya, mengubur teman itu. Nah ini pada waktu itu saya baru usia 15 tahun. Waktu di Warung Puas, ya, itu juga banyak pemuda-pemuda dari kampung, ya. Kampung Puas itu kalau saya juga menyaksikan sendiri bahwa memang Kampung Puas itu memang satu kampung yang lain daripada yang lain. Masalahnya apa? Di situ banyak sekali pejuang-pejuang yang sebetulnya itu nggak kelihatan, ya, kalau ini, padahal itu juga pejuang-pejuang. Dan di situ tuh ada tokoh yang namanya Bapak Joyo Setiko sama Bapak Mutohar. Itu tokohnya masyarakat di Gamelan itu, ya. Nah itu yang sering hubungan langsung dengan komandan-komandan yang ada di luar kota. Untuk SWK 101 yang tadinya berada di luar kota, kemudian dialihkan untuk wilayah dalam kota Madia, mempunyai tugas selain perlawanan secara koordinasi dengan pasukan-pasukan dari luar kota, juga memelihara hubungan langsung dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang berada di dalam keraton. Sultan pada waktu itu mendengarkan siaran-siaran dari luar negeri, yaitu dari BBC Australia, dari BBC London, dan VOA dari Amerika. Nah, dari berita itu dinyatakan bahwa dalam waktu dekat Dewan Keamanan PBB, yaitu Security Council, akan mengadakan sidang yang membicarakan masalah Indonesia. Nah, karena itu akan membicarakan masalah Indonesia, maka Sultan memandang sangat perlu untuk masukkan bagi perwakilan bangsa-bangsa ini yang ada di PBB. Nah, dengan sendirinya lewat Komisi 3 Negara. Ya, waktu itu seperti itu, sehingga serangan itu betul-betul sangat strategis, sangat baik, sekaligus saya ulangi lagi meningkatkan semangat, karena kita mampu untuk melawan lagi, walaupun sudah diperhitungkan juga bahwa serangan ini sebetulnya, ya, tujuannya adalah show force, ya, show force saja, jadi memperlihatkan kekuatan saja. Wah, saya pada waktu itu kan masih kecil, ya, sehingga belum begitu menyadari pentingnya ini semua. Nah, sesudah dewasa, maka kesan saya ini sebetulnya adalah perjuangan Sri Sultan yang dibantu memang oleh Pak Prabuningrat yang sangat penting. Sebab dengan serangan itu sebetulnya pada waktu itu dunia internasional berhasil diyakinkan. Saya di markas SWK 101 di Mangkubumen, dan di situ juga kita mengamankan tempatnya Sudirman. Kalau serangan Belanda itu tidak pernah masuk ke daerah keraton, karena dari pasukan SWK 101 itu
itu di dalam beteng itu tidak dapat perlawanan, jadi kita dilarang untuk memberi tembakan ganda. Jadi kalau mau bicara pasukan ganda ya keluar di jalan ke Dahlan, itu biasa kita ke sana. Kita berjuang dulu itu tidak ada yang kita pikirkan, kita hanya memikirkan kita harus menang melawan penjajah, hanya itu saja. Ayah saya yang dimaksudkan Mayor Sarjono waktu itu memimpin SWK 102 untuk mengadakan serangan umum 1 Maret tahun 1949 dari Jogja Selatan. Dan Bapak memang memimpin pasukan yang dari selatan yang waktu itu dibagi menjadi SWK untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Itu di dalam satu daerah perlawanan, yaitu Werkres 3, pimpinannya Letkol Soeharto waktu itu, Pak Letkol Soeharto, dan Bapak diminta untuk memimpin di SWK 102 di Jogja Selatan di Bantul. Kemudian ikut menyerang sesuai dengan perintah Pak Harto, menyerang ke Jogja, menghalau Belanda yang masuk Jogja. Konco kalau tengarane wis muni dosiyogo jaga aja nganti ana satrumara diwaspada jare bola pule wetang gede wis arep mrene tabu nyata jago tilas sinyoyo papak mrono Cika do sura jingkrak jupuna tembak pamurun sing dicangking, siapa berani pilih tanding. Ayo buktikan siapa berdarah pahlawan. Ayo buktikan siapa berdarah pahlawan. Ayo. Pesan saya untuk generasi muda sekarang itu bukan untuk mengikuti jejak para pejuang, tapi justru mempunyai rasa tanggung jawab membangun negeri dan negara ini dengan cara yang lebih baik daripada orang-orang tua kita yang lupa diri. Begitu mendapat kesempatan, begitu menggunakan memperkaya diri, itu yang kami prihatinkan sebagai pejuang. Kepada Dik Mul dan rekan-rekan pejuang, merdeka, kembalinya ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta ke tangan bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah yang menentukan tumbuh dan berkembangnya negara Republik Indonesia. Bahwa perjuangan memang tak mengenal berhenti, patah tumbuh, hilang berganti. Di mana sejak tahun 1945 kita telah begitu berani memikul beban perjuangan fisik. Maka kepada generasi penerus, ingatlah bahwa kemerdekaan adalah suatu hal yang harus dibela dan diperjuangkan dengan penuh kepahlawanan dan pengorbanan. Maka isilah kemerdekaan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, berlandaskan Pancasila yang menjadi cita-cita bangsa
dan negara Indonesia. Salam Marsudi.